Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa pada program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxl.com dan idxl TV bersama saya M. Faizal, redaktur pelaksana idxl.com. Sobat Investor, kenaikan harga eceran tertinggi atau HET beras yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional atau Bapanas dari 12.500 per kilogram menjadi 13.500 per kilogram untuk sebagian besar wilayah, serta 15.500 per kilogram khusus untuk Papua dan Maluku, menandai langkah strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Kebijakan ini bukan sekedar soal angka harga, melainkan juga mencerminkan kompleksitas urusan pangan nasional yang melibatkan produksi, distribusi, dan stabilitas pasar. Dalam konteks ekonomi Indonesia saat ini, kebijakan harga pangan tidak bisa dilepaskan dari misi besar pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Bapanas menilai bahwa harga sebelumnya sudah tidak lagi relevan dengan struktur biaya produksi dan distribusi yang meningkat. Dengan menaikkan HET, pemerintah berusaha melindungi industri penggilingan padi agar tetap beroperasi secara sehat, sekaligus menekan disparitas harga antara jenis beras di pasaran. Dalam jangka pendek, ini merupakan upaya stabilisasi agar suplai tetap terjamin dan harga tidak berfluktuasi secara liar. Namun dalam jangka panjang, keputusan ini harus dibaca sebagai bagian dari agenda yang lebih besar, yakni membangun fondasi ketahanan pangan nasional yang kokoh, di mana keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi konsumen menjadi prioritas utama. Pemerintahan Prabowo telah menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Visi ini tidak hanya berfokus pada ketersediaan stok, tetapi juga pada aspek kedaulatan pangan, yakni kemampuan Indonesia untuk tidak bergantung secara berlebihan pada impor. Kenaikan HET, meskipun berpotensi menimbulkan resistensi di tingkat konsumen, menjadi sinyal bahwa pemerintah sedang berupaya menciptakan harga yang lebih realistis sesuai kondisi produksi. Dengan demikian, petani tidak merugi, penggilingan tidak kolaps, dan distribusi tetap lancar. Semua ini akan bermuara pada terciptanya ekosistem pangan yang lebih berkelanjutan. Tantangan terbesar dalam urusan beras adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan daya beli masyarakat. Harga pokok produksi atau HPP di tingkat petani yang disebut-sebut mencapai 6.500 per kilogram menjadi acuan penting dalam menentukan HET. Jika harga telur rendah, petani akan enggan menanam padi karena tidak memberikan keuntungan yang memadai. Namun jika harga terlalu tinggi, konsumen pun akan terbebani, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadikan beras sebagai makanan pokok utama. Oleh karena itu, penetapan HET yang lebih tinggi kali ini dapat dipahami sebagai bentuk kompromi, yaitu agar petani tetap memiliki insentif untuk berproduksi, sementara masyarakat mendapat jaminan harga yang terkendali meskipun naik. Dalam lanskap politik pangan Indonesia, kebijakan ini juga menegaskan pembagian peran antar lembaga negara. Sesuai Perpres nomor 66 tahun 2021, Bapanas memegang kendali atas urusan harga dan cadangan pangan nasional. Sementara Kementerian Pertanian berfokus pada produksi. Sementara DPR melalui Komisi 4 menjalankan fungsi pengawasan. Kejelasan tupoksi ini menjadi krusial agar tidak terjadi kebingungan publik ketika harga beras naik atau pasokan terganggu. Dengan struktur kelembagaan yang lebih jelas, diharapkan koordinasi antar instansi bisa lebih efektif, sehingga persoalan klasifikasi seperti distribusi yang lambat, harga yang melonjak saat musim paceklik, atau banjir impor yang menekan petani dapat diminimalisasi. Namun kebijakan harga saja tidak cukup. Dalam kerangka besar misi ekonomi pemerintahan Prabowo, target pertumbuhan ekonomi yang ambisius tidak akan tercapai tanpa memperkuat fondasi sektor pangan dan pertanian. Beras sebagai komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Jika harga beras melonjak tajam, inflasi pangan akan meningkat dan berpotensi menggoyahkan stabilitas makroekonomi. Sebaliknya, jika harga stabil dan pasokan terjaga, daya beli masyarakat terjaga dan konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi akan tetap kuat. Selain menjaga harga, langkah penting lain adalah mendorong modernisasi pertanian. Pemerintah dituntut untuk memperluas akses petani terhadap teknologi, benih unggul, dan pupuk yang terjangkau serta infrastruktur irigasi yang memadai. Program hilirisasi di sektor pertanian seperti pengolahan hasil padi menjadi produk turunan yang bernilai tambah juga perlu diperkuat agar petani tidak hanya bergantung pada harga gabah mentah.
Inilah yang menjadi inti dari misi Prabowo, menjadikan sektor pertanian bukan sekadar tulang punggung pangan nasional, tetapi juga mesin pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja luas dan menekan kemiskinan di perdesaan. Kebijakan HET beras juga bisa dibaca sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki tata kelola distribusi pangan. Di Indonesia, disparitas harga antar wilayah menjadi masalah klasik, terutama di kawasan timur yang jauh dari sentra produksi. Penetapan HET khusus di Papua dan Maluku menunjukkan bahwa pemerintah mengakui adanya tantangan logistik yang unik di wilayah tersebut. Artinya, selain penetapan harga yang terjangkau, diperlukan investasi besar-besaran dalam infrastruktur transportasi dan logistik agar biaya distribusi bisa ditekan. Dengan begitu, kesenjangan harga pangan antar wilayah dapat diperkecil dan masyarakat di daerah terpencil tidak terus-menerus menanggung harga yang jauh lebih tinggi. Dari sisi makroekonomi, kebijakan harga beras yang lebih rasional juga sejalan dengan upaya menjaga stabilitas fiskal. Jika harga beras di pasar domestik terlalu rendah dibandingkan biaya produksi, maka pemerintah harus menutup selisih itu dengan subsidi atau intervensi pasar yang besar. Hal ini bisa membebani APBN dalam jangka panjang. Dengan menyesuaikan HET yang lebih tinggi, beban subsidi dapat ditekan, sementara mekanisme pasar diberi ruang untuk bekerja lebih efisien. Pemerintah bisa mengalihkan sebagian anggaran subsidi untuk program produktif seperti investasi di riset pertanian, pembangunan gudang penyimpanan modern, atau program diversifikasi pangan. Pada akhirnya, kebijakan kenaikan HET ini harus dilihat sebagai langkah pragmatis yang menyatukan dua misi besar, menjaga ketahanan pangan nasional dan mendukung target pertumbuhan ekonomi. Stabilitas harga beras bukan hanya soal angka di pasar, tetapi juga menyangkut kesejahteraan jutaan petani, daya beli masyarakat, serta stabilitas sosial politik. Pemerintahan Prabowo yang menargetkan pertumbuhan tinggi di tengah tantangan global memerlukan fondasi yang kokoh, dan fondasi itu salah satunya adalah kemampuan bangsa ini untuk mengelola pangan dengan bijak. Dengan strategi yang tepat, kenaikan HET tidak harus dipandang sebagai beban, melainkan pijakan untuk membangun sistem pangan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Faizal, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.